Oke, nah di video kali ini kita kembali lagi ke strategi TOEFL yang keempat, yaitu be careful of present participle. Nah, pertama-tama kita bahas dulu sebenarnya present participle itu apa. Oke, present participle itu aku singkat aja dengan PP. Jadi PP itu adalah present participle. Nah, ini sebenarnya adalah verb ing. Nah, verb ing itu contohnya kayak gimana? Nah, verb ing itu terdiri dari verb base ditambah apa? ing kayak gitu ya. Contohnya gimana? Misalkan work ditambah ing. Maka jadi apa? Oh, jadi working kayak gitu. Oke. Nah, jadi verb ing itu adalah kayak cooking, working, kemudian watching. Nah, kenapa ini dibahas pakai dengan kata-kata be careful, berarti hati-hati nih dengan present participle. Karena gini, present participle ketika hadir dalam soal TOEFL kayak gitu ya, seringkali membingungkan kita. Kenapa? Karena dia ketukar nih. Kita menganggap dia, oh karena ini verb ing, maka ini sebagai verbnya. Padahal bisa jadi dia bukan verb. Karena pada dasarnya adalah present participle itu dia punya dua fungsi nih. Nah, yang pertama apa? Yang pertama, dia bertindak sebagai adjective. Nah, adjective artinya dia menjelaskan noun. Jadi adjective itu kalau dalam bahasa Indonesia itu adjektiva ataupun kata sifat yang fungsinya adalah menjelaskan noun gitu, ya, menjelaskan nounnya. Nah, kemudian yang kedua adalah present participle itu juga berfungsi sebagai verb. Oke, dia juga berfungsi sebagai verb. Makanya tidak heran bahwa ini tuh sering ketukar apakah dia berfungsi sebagai adjektif ataupun dia berfungsi sebagai verb. Verb ataupun kata kerja. Nah, sebenarnya kita bisa melihat perbedaan di antara kedua pilihan ini kayak gitu. Di mana perbedaannya? Nah, daripada bingung-bingung, kita langsung aja nih masuk ke contoh kalimatnya. Kalau misalkan aku punya kalimat kayak gini nih. The man, nah, the man is talking to his friend. Sorry, ini kalimat yang pertama. Nah, ini kalimat yang kedua. The man talking to his friend. Nah, talking to his friend. The man talking to his friend has a beard. Misalkan punya jenggot kayak gitu. Nah, dari dua ini yang mana verb ing ataupun verb ing yang berfungsi sebagai verb dan yang berfungsi sebagai adjective kayak gitu ya. Oke. Kalau misalkan kita perhatikan bahwa kalimat yang pertama talking ini berfungsi sebagai verb. Kenapa? Karena sebelumnya itu didahulukan oleh kata bantu to be. Ada is kayak gitu. Jadi ketika verb ing di sebelumnya ya, sebelumnya itu ada meliputi kata-kata kayak is ya, is, kemudian am, kemudian was, were, atau secara general itu be, maka verb ing itu akan menjadi verb kayak gitu. Kata kerja bentuknya akan menjadi verb. Jadi fungsinya dalam kalimat dia adalah verb. Kalau misalkan kayak gini, the man talking to his friend has a beard. Has ini yang berfungsi sebagai verbnya. Nah, talking to his friend ini adalah adjective kayak gitu. Adjective kayak gimana, this? The man talking to his friend. Artinya dia menjelaskan si man-nya nih. Gimana cara dia menjelaskannya? Begini, the man talking to his friend artinya pria yang berbicara ke temannya mempunyai jenggot. Kayak gitu ya kira-kira. Kalau gitu, kalau aku ambil kesimpulan bahwa dari mana kita bisa mengenal bahwa verb ing ini adalah sebagai verb, sebagai kata kerja dalam kalimat. Kalau misalkan ya, ini be,
Be itu adalah segala kata bantu kayak gitu. Kemudian diikuti oleh verb ing. Nah, template-nya kayak gini aja, simple sebenarnya. Jadi kata bantu ditambah verb ing. Jadi sebelum verb ing itu ada be-nya. Contohnya kayak gimana, Dis? Nah, kita lihat misalkan kita flashback nih ke pelajaran tenses kayak gitu ya. Misalkan apa? I am working, I was watching, kemudian lagi kayak tadi is talking, kemudian kalau misalkan kita present future continuous tuh have been talking, have been watching. Jadi semuanya tuh ada kata bantunya dulu kayak gitu. Nah, lebih jelasnya kalian balik lagi nih ke template-template dari tenses seperti apa. Kalian ngeliat nih pola-pola verb ing itu kayak gimana. Nah, semua yang hadir sebelum verb ing dalam tenses itu kita sebut dengan be kayak gitu ya. Nah, kalau sudah, kita langsung aja ke contoh soal nih. The child bla 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 playing in the yard is my son. Nah, kalau kita nggak belajar present participle nih, kita berpikir bahwa playing ini adalah verbnya. Terus di sini ada ketemu verb lagi, is my son, kan is itu kata bantu kerja ya, kata kerja bantu. Nah, kita berpikir soal ini salah. Padahal sebenarnya soal ini udah bener. Kenapa? Ini menguji pemahaman kita terhadap present participle. Nah, bahwa is my son ini adalah verb utamanya, sorry. Ini adalah verb utamanya. Playing di sini bukan berfungsi sebagai verb. Dia berfungsi sebagai yang menjelaskan subjeknya. The child dalam kasus ini. So, dari A, B, C, D, kita nggak mungkin pilih is. Kita nggak mungkin pilih he. Was ini adalah kata kerja, karena kita nggak perlu lagi kata kerja. Is juga kata kerja, jadi kita coret. Maka jawaban yang paling benar adalah now. The child now playing in the yard is my son. Oke, untuk lagi menguji nih ya pemahaman kalian terhadap present participle ini, aku akan kasih lagi 10 soal. Nah, ini kalian tentukan benar atau salah kalimatnya. Kalian tandai mana subjeknya, mana verbnya. Dan karena kita belajar tentang present participle, kalian lingkarin tuh yang mana present participle-nya. Kayak gitu ya. Oke, kita langsung aja ke soal nomor 1 nih. The companies offering the lowest price will have the most customers. Pertama, subjeknya yang mana? Oke, the companies. Of course, ini adalah sebagai subjeknya. Nah, will have. Will have ini of course ini adalah verbnya. Kita lihat, the companies offering. Nah, di sini offering ini adalah bertindak sebagai tadi adjective. Dia itu menjelaskan the companies. Jadi perusahaan yang menawarkan gaji terendah gitu, the lowest price. Price ini harga terendah, sorry. Menawarkan harga terendah. Jadi offering ini menjelaskan si subjeknya ini, the companies will have the most customer. Nah, will have ini adalah sebagai verbnya. Jadi nggak ada yang salah sama kalimat ini, maka kalimat ini adalah correct. Jadi dia udah bener kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Those travelers are completing their trip on Delta should report to gate 3. Nah, kita lihat nih. Those travelers. Those travelers ini adalah sebagai subjeknya. Kita tahu itu. Sekarang kita lihat ada verbnya yang mana nih? Di sini kalau misalkan kita ngelihat bahwa ada seperti kelihatannya double verb, yang mana are completing ini bisa sebagai verbnya, dan should ini modal, kemudian diikutin oleh verb base-nya, reportnya adalah verb base, jadi ini adalah verb juga. Nah, ketika kita menemukan dua verb dalam satu kalimat, padahal gak ada penghubungnya kayak gitu, nanti kita belajar ke depannya mengenai konektor. Nah, kita nggak boleh dalam satu kalimat ini punya dua verb. Dalam satu kalimat kita cuma boleh punya satu subjek dan satu verb. Kalau dia satu kalimat. Itu konsepnya ya. Nah, maka ini incorrect. Jadi ini salah kayak gitu. Nah, kalau kita mau benerin kayak gimana, Dis? Mungkin pertanyaan gitu. Nah, paling gampang mungkin are completing-nya nih, are-nya ini dicoret gitu. Jadi those travelers, nah yang bercompleting gitu. Ini menjelaskan subjeknya gitu. Jadi ini akan menjadi adjective jadinya. Kayak gitu ya kalau ingin dibenerin kayak gitu. Oke, yang ketiga. The artisans were demonstrating various handcrafts at booths
throughout the fair. Oke, kita ngeliat the artisans. Oke, ini adalah subjeknya. Were demonstrating. Oke, ini adalah verbnya. Kita lihat, gak ada yang salah dengan ini ya. Oke, berarti ini jawabannya correct. Di sini kita tidak menemukan lagi verb ing yang berfungsi sebagai adjective. Oke, jadi nggak ada masalah. Nomor 3 ini udah bener ya. Nah, yang keempat, the fraternities are giving the wildest parties attract the most new pledges. Right. The fraternities ini adalah subjeknya. Are giving ini seperti verb ya, pasti ini verb. Tapi di sini kita lihat nih, ini attract, ini adalah verb juga. Attract itu verb. Nah, kita lihat ada 2 verb, berarti ini salah lagi. Oke. Kenapa salah? Ya dia double verb karena ada are giving dan attract. Paling kalau kita ingin benerin nih, maka are-nya ini kita coret, tinggal giving doang. Jadi the fraternities yang memberikan the wildest parties gitu. Jadi adjective ini harusnya yang menjelaskan si subjeknya. Kayak gitu ya. Nah, yang kelima, the first team winning 4 games is awarded the championship. The first team. Nah, ini subjeknya. Nah, is awarded. Nah, ini verbnya. Oke, udah ada subjek, ada verb. Winning 4 games. Nah, winning, lihat nih, ada verb ing, winning. Yang ini adalah berfungsi apa? Berfungsi sebagai adjektifnya. Kayak gitu. Jadi, the first team yang memenangkan ke-4 games, nah, dihadiahi championship. Kayak gitu. Jadi, adjektif ini menjelaskan the first teamnya. Oke. Kita ke slide berikutnya. Nomor 6 sampai 10, kalian bisa pause videonya, kalian coba kerjain sendiri. Kalau sudah kita bahas. The speaker was trying to make his point was often interrupted vociferously. Right. Kita lihat sekarang. The speaker ini adalah subjeknya. Was trying ini verb. To make his point was often. Nah, ini ada verb lagi nih. Karena ada double verb, berarti ini incorrect. Nah, berarti ini salah satunya harus kita benerin kan. Nah, kalau aku lebih prefer bahwa was trying ini, was-nya ini aku hapus. Jadi trying ini akan menjadi adjective. Jadi the speaker yang mencoba membuat poinnya gitu, was often sering diinterupsi gitu. Vociferously. Oke. Jadi ini menjelaskan sih the speakernya. Oke. The fruits were rotting because of the moisture in the crates carrying them to the market. Ini salah ya. Nomor 7 ini, the fruits ini apa? Oke, ini adalah sebagai subjeknya. Were rotting ini adalah verbnya. Ya, correct. Subjek yang ada, verb yang ada. Nah, sekaligus carrying ini adalah adjektifnya. Tapi adjektifnya menjelaskan sih, bukan yang di the first-nya. In the crates, carrying them. Nah, menjelaskan sih the crates ini. Oke. Karena ini apa? The crates ini adalah noun. Jadi dia dijelaskan oleh adjektif gitu. Nomor 8. Any students desiring official transcript should complete the appropriate form. Alright. Any students ini adalah subjeknya. Desiring. Nah, desiring ini adalah adjektif. Kenapa aku tahu dia adjektif? Karena dia itu tidak diikuti oleh embel-embel kayak be, kayak misalkan am, was, were gitu ya. Nah, ini adjektif. Kemudian should complete. Nah, should ini modal plus verb base. Nah, ini adalah verbnya kayak gitu. So, subjek ada, verb ada, so jawabannya correct ya. Gak ada masalah sama itu. Oke, nomor 9. The advertisement were announcing. Kita lihat sekarang. The advertisement ini adalah subjeknya kan. Were announcing ini verbnya.
The have said received. Nah, ini verb lagi. Berarti langsung ini incorrect. Kenapa double verb? Kalau kita mau benerin yang mana, Dis? Oke, kalau kita benerin ini aku hapus word-nya. Jadi tinggal announcing. Jadi the advertisement, iklan-iklan yang diumumkan, the have they self gitu. Jadi announcing ini menjelaskan ini, yang mana ini adjective harusnya ya. Oke, 9 udah. Nomor 10 yang terakhir, the spices flavoring the meal were quite distinctive. Flavoring. Oke, flavoring di sini adalah sebagai apa? Karena dia tidak diikutin oleh be, maka the flavoring ini adalah sebagai adjektifnya. Berarti kita tahu, oh ini itu adalah noun-nya. Berarti ini subjeknya gitu kan. Sebagai verbnya. Subjek ada, verb ada, maka ini correct. Oke. Nah, sekian dulu untuk video ini. Jadi aku ingin recap nih dengan apa yang udah kita pelajarin dari tadi. Kalau misalkan kita ngeliat ke 10 soal ini, bahwa kita melihat bahwa verb ing ketika dia berfungsi sebagai verb, ya, ketika dia berfungsi sebagai verb, kayak nomor 3 ini contohnya, demonstrating, sebelumnya tuh ada were. Were ini apa? Again, itu adalah be, ya, kata bantu, were. Nah, ini aku biruin, were. Nah, were demonstrating. Terus mana lagi nih? Nah, kita lihat yang dia berfungsi sebagai adjective ini sebelumnya tidak diikutin oleh apapun kayak gitu ya. Itu poinnya. Kemudian lagi nih, were rotting. Nah, were ini juga adalah bentuk dari were ini ya, bentuk dari be. Cuman dia adalah bentuk pasif gitu. Jadi be itu bisa bentuk pasif, bisa bentuk present. Oke, desiring adjective, dia tidak ada diikutin sebelumnya tuh nggak ada be gitu. Nah, jadi inilah kira-kira yang kita pelajarin hari ini. Kita tuh udah bisa membedakan present participle, yang mana present participle ya itu sebenarnya verb ing. Jadi ketika dia berfungsi sebagai adjective, dia itu tidak diikuti oleh be. Ketika dia berfungsi sebagai verb, dia itu diikuti oleh be. Jadi be ditambah verb ing seperti template yang ada di sini.